Brand baru lagi, saudara-saudara. Nggak pernah kita diberi napas. Gaspol Remblong. Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Tips bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand baru, kali ini ada brand ND Audio yang baru terdengar pertama kali juga di telinga saya. Walaupun terdengar baru, brand ND Audio sendiri sudah memiliki 3 buah produk, 2 buah in-ear monitor dan 1 buah earbud. Dan kita akan membahas salah satu flagshipnya, TOTL-nya yang ada di pasaran saat ini, yaitu ND Audio Nice. Sebenarnya kalau TOTL kan biasanya mahal ya, enggak ya. Ini karena TOTL-nya masih, mereka nyasarnya ranah budget kelihatan. Jadi memang ya nggak mahal-mahal banget sih. Jadi menggunakan 1 dynamic driver dan 1 balance armatur. Jadi walaupun gelarnya TOTL, dia bukan yang mahal-mahal sampai jut-jut gitu, enggak. Selain driver yang hybrid, in-ear monitor satu ini juga memiliki kabel yang detachable dual pin 0,75 mm tipe C. Ya, sekali lagi sangat disayangkan karena saya lebih prefer yang universal fit 0,78. Dan pertanyaan besar yang mungkin timbul di kepala kalian, apakah brand baru ini dapat bersaing dengan kompetisi yang kita bilang sangat panas, sudah sangat kompetitif banget? Apakah brand ini dapat mampu bersaing? Kita akan bahas di belakang ya pastinya. Dan kita mau thanks banget untuk sponsor video review kali ini, yaitu Motic. Buat kalian yang belum tahu Motic, kebangetan banget sih. Motic sudah eksis, bahkan review-review lama ya sebelum angkatan saya itu sudah banyak yang membahas mengenai produk-produk Motic. Jadi ya kalian harusnya sudah paham sih. Link pembelian untuk produk ND Audio Nice ini saya taruh di kolom deskripsi bawah, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, untuk packaging dari in-ear monitor satu ini pernah kita unboxing pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan untuk kelengkapannya pretty nice, airtipsnya nggak terlalu pelit juga. Lalu juga diberikan pouch hijau ini, itu esensial dan penting banget menurut saya. Dan salah satu hal yang jadi nilai plus yaitu ada waifunya. Itu bagi sebagian orang akan menjadi nilai plus yang considerable banget, yang bisa dipertimbangkan banget. Dan untuk sensasi unboxingnya sendiri memang so-so aja sih, nggak terlalu spesial gimana, ya pretty good lah. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk packaging dari ND Audio Nice ini. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Build housing dari in-ear monitor satu ini adalah bahannya resin hitam yang transparan, jadi kalau kena cahaya bisa melihat isi driver dalam in-ear monitornya. Dan terdapat 1 fan hole di dekat nozzle di sini, dan juga marking di dekat konektornya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti bahan housingnya, yaitu resin hitam dan memiliki diameter mungkin sekitar 4,5 mm ke atas, dan sudah ada filter mesh-nya seperti ini. Untuk nozzle-nya juga agak panjang dan agak miring juga, serta sudah ada lips-nya seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate, memiliki desain yang simple sebenarnya, ada 3 potongan, 3 garis gitu. Dengan bahan faceplate ini zinc alloy, jadi bahannya ini metal. Yes, bahannya metal. Dan ada lubang-lubang kecil, jadi lubang-lubang kecil di bagian bolongannya itu, kalian bisa lihat sendiri. Untuk kabelnya sendiri, kabel detachable dual pin 0,75 mm tipe C, ya mirip-mirip seperti KZ lah. Dan terdapat air hook yang sudah preform juga seperti ini. Untuk kabelnya sendiri berwarna silver ya, dengan bahan SPC OFC. Jadi seperti ini, dual braid masing-masing kiri dan kanan. Lalu ada mic 1 tombol di bagian kanannya. Dan di bagian bawahnya lagi tidak ada chin slider, hanya ada splitter berbahan plastik seperti ini. Lalu bagian bawahnya lagi ini kabelnya, sebentar fokus, kabelnya 4 braid, cukup rapi. Tapi sayangnya ini agak gampang kusut ya. Jadi kalian sudah bisa lihat di sini ada pola-pola yang agak terkesan kusut di sini. Jadi nggak bisa lurus lagi. Dengan jack 3,5 mm straight plug gold plated 4 pole karena ada mic-nya. Build quality dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B+. In-ear monitor satu ini menyajikan housing yang menurut saya cukup kokoh, resin berwarna hitam pekat yang minimalistic look, dan juga faceplate yang berbahan metal juga, zinc alloy lebih tepatnya. Selain kita bahas housing dari ND Audio Nice ini, untuk housing dari ND Audio Nice sendiri ukurannya menurut saya sedang aja, nggak terlalu kecil ataupun terlalu besar banget. Dan untuk housingnya sendiri cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh.
Untuk bobot, in-ear monitornya cukup berbobot menurut saya, tapi bukan sampai ranah yang berat ya. Dan untuk kabelnya sendiri tergolong cukup ringan. Dan untuk pemakaiannya sendiri adalah over-ear, seperti ini regular fit. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan tipe atau size M ya. Untuk kekedapan dan grip, digoyang-goyang gini pun tidak ada terkesan loose sama sekali, everything's pretty good. Untuk pemakaian seperti biasa, no problem, aman-aman aja untuk pemakaiannya. Tidak ada komplain yang aneh-aneh juga untuk in-ear monitor satu ini. Tapi mungkin sedikit nitpicking aja untuk pemakaiannya ini. AirTipsnya ini sedikit agak gatal. Jadi AirTipsnya ini di waktu pemakaian yang agak panjang agak gatal. Jadi saya sering buka pasang. Bukan panas tapi agak gatal aja. Mungkin bukan medical grade ya. Sama yang kedua, mic-nya ini agak rattle. Jadi dalamnya itu kayak ada yang bunyi-bunyi gitu. Jadi kayak ya nggak tahu ya. Dalamnya kayak ada yang bunyi-bunyi gitu. Ada komponen yang kayak lepas atau gimana ya. Saya nggak bisa konfirmasi di situ, tapi kayak ada rattle, bunyi-bunyi yang ganggu. Tapi untuk fittingnya sih sebenarnya nggak ada masalah yang berarti sih. Dan secara umum kami memberikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Pretty nice, nyaman. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini memiliki suara yang bisa dikategorikan balanced mild V sedikit, dimana penekanannya ini di areal bass dan juga areal treble-nya. Dan in-ear monitor satu ini tidak terlalu berat untuk di drive juga menggunakan smartphone sekalipun. Untuk referensi saya sendiri, saya suka suara yang neutral warm sih. Oke, kita akan bahas suaranya. Bagaimana suara dari in-ear monitor satu ini? Apakah memang sebagus itu atau ya B aja? Biar gak panjang lebar, kita langsung bahas aja. Bass dari in-ear monitor satu ini terasa cukup fun dan cukup nampol, dimana terasa tekstur DD yang cukup nice di in-ear monitor satu ini. Impact-nya oke, dengan punch yang cukup dalam dan juga tight. Rumble-nya cukup terasa di sini, walaupun secara frekuensi sih nggak kelihatan di boosting banget. Tapi yang saya dengarkan cukup presentable, maksudnya cukup terasa kayak di boosting gitu. Kalau kita bilang untuk speed-nya di sini cukup oke. Speed bass-nya ini di lagu-lagu metal juga masih dapet. Jadi beberapa hal untuk bassnya saya tidak ada komplain sih. Secara kuantitas memang cukup besar, tapi rapi dan dalam bassnya. Kalau kualitasnya sih menurut saya bagus, bersih, terkontrol. Untuk selera saya ini adalah salah satu bass yang eksekusinya bagus di ranah budget sih menurut saya. Untuk mid-nya posisinya ini sedikit mundur, tapi dikit saja dibandingkan bass dan treble-nya. Jadi kalau kita bilang apakah mid-nya mundur? Enggak juga sih. Tapi kalau dibandingkan bass dan treble-nya terkesan sedikit mundur. Male vokalnya ini bodinya pas dengan dinamika yang bagus, artikulasinya ini agak kaku, kurang luwes aja. Tapi belum sampai suara robot sih, suara yang kaku banget kayak robot gitu, enggak. Dan emosinya juga kurang gigit, kurang tersampaikan dengan enak gitulah. Jadi kayak mereka hanya bernyanyi tanpa ada emosi sama sekali gitu. Ya itu gambaran gampangnya lah. Jadi ya itu sedikit male vokalnya, tapi somehow memang cukup clear dengan body yang pas, tapi memang kurang emosional aja. Untuk female-nya ini cukup nice dengan body yang pas, dengan artikulasi yang oke, emosinya juga bagus di female vokalnya. Cukup terkontrol dengan dinamika yang bagus, bersih. Female-nya ini aman dan tidak shouty menurut saya. Selain itu presentasi instrumennya di in-ear monitor satu ini juga lively. Instrumennya cukup blending dengan vokalnya. Dan satu hal yang menarik di sini yaitu female vokalnya ini lebih oke dibandingkan male vokalnya juga. Instrumennya juga cukup nice presentasinya. Untuk treble-nya di nice ini sesuai namanya, nice juga dengan kesan string yang bisa dibilang ada tapi nggak nyakitin. Masih dapat bite treble-nya tapi nggak sampai peak ataupun harsh juga. Walaupun emang bukan yang ter-refine treble-nya menurut saya, tapi masih oke banget. Untuk extensinya masih oke dengan air region yang bagus, jadi ambience-nya ini masih dapat di in-ear monitor satu ini. Selain itu untuk hal yang negatifnya ada balance-nya tipis-tipis lah di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari ND Nice ini kami berikan skor A-. Tonalnya pretty nice untuk kelas 300 ribuan lah intinya. Kelemahan utamanya sih di male vokalnya. Selain itu everything's kinda perfect I think. Ya dia cukup mempresentasikan spektrum selain male vokalnya dengan pretty good. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang forward, everything is forward and fun.
Untuk bagian timbernya sendiri, ini timber yang cukup oke, walaupun agak sedikit kurang neutral aja. Ya, itu hanya nitpicking aja, agak sedikit kurang neutral aja. Untuk soundstage-nya, untuk white-nya ini cukup bagus di sini dipresentasikan. Lalu untuk depth-nya juga ada kesan depth-nya, jadi tidak terkesan 2D. Dan tingginya yang menurut saya B aja atau biasa aja. Tapi ya, everything is good. Dua komponennya sudah cukup menyajikan bola kecil untuk soundstage in-ear monitor satu ini, jadi itu pretty nice. Untuk detailnya menurut saya ya cukup oke lah. Ini memang presentasinya cukup forward ya, jadi semuanya cukup terasa di depan. Itu memberikan efek yang super detail, tapi memang nggak super detail banget, bahkan mikro detailnya agak sedikit kurang lepas aja, kurang keluar gitu. Tapi ya bisa dikategorikan ya cukup oke lah untuk detailnya, mikro detailnya. Untuk clarity-nya nicely done, tidak ada kesan-kesan mendem-mendem kelap sama sekali di in-ear monitor satu ini. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini bagus memisah-misahkan antara instrumen dan vokal ataupun instrumen dengan instrumen lain. Untuk imagingnya juga ada kesan depth-nya, ada kesan layering-nya juga di sini. Jadi memberikan kesan yang spasial ruangnya itu 3D ya. Jadi ya itu juga salah satu poin plus, dan positioning yang menurut saya juga cukup precise, cukup presisi di in-ear monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas ND Nice ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini mungkin male vocalnya aja agak sedikit kurang oke sih menurut saya. Untuk pro-nya, in-ear monitor memiliki overall balance tuning yang menurut saya eksekusinya juga mateng banget. Dan untuk value for money dari in-ear monitor satu ini di angka 379 ribuan. Ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Kalau kalian suka presentasi yang cukup forward dan sedikit fun, kalian bisa pertimbangkan di in-ear monitor satu ini. Kesimpulan, ND Audio Nice ini adalah salah satu top of the line dari ND Audio yang bisa dikategorikan atau sesuai dengan namanya, yaitu nice. Mana eksekusinya juga nicely done di in-ear monitor satu ini. Dan bisa jadi pilihan yang cukup solid di bawah 400 ribuan. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai ND Nice ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ND Nice ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, ciao. Jangan lupa juga kita akan bahas yang line up-nya yang DD3 kalau nggak salah namanya. Itu juga cukup menarik, nanti kita akan bahas di video selanjutnya.